kelas 9B metode 5. Hari ini kita membahas soal ya. Jadi saya akan pilihkan beberapa soal yang akan membuat kamu kreatif nanti berhitung, atau mungkin kamu pintar melihat jenis soal yang biasanya mungkin agak berbeda, dan kemudian nanti kamu pun menyelesaikannya dan mengamatinya dengan cara berbeda. Nanti ada soal yang saya kasih itu untuk menambah nilaimu untuk rapot bulanan pertama ya. Nah, ini segitiga ABC bukan segitiga siku-siku. Pun kalau seandainya siku-siku, kita harus buktikan dulu, karena tidak ada simbol siku-siku secara khusus di sudut B. Nah, jadi jangan langsung menganggap ini segitiga siku-siku kecuali ada informasi yang menguatkannya. Nah, kemudian sisi-sisinya sudah diketahui. Sudut ABC dan BDC 180 kalau dijumlah. ABC berarti ABC yang ini. Sudut B tambah sudut ini 180. Nah, kalau misalnya sudut yang ini kita simbolkan dengan alfa, ini ke sini alfa begini, kemudian ini beta. Jadi alfa tambah beta 180. Nah, ini berpelurus. Kalau berpelurus pun harus 180. Kalau ini dan ini 180, tentunya beta tambah ini juga harus 180 karena ini berpelurus. Sehingga sudut yang ini pasti sama dengan alfa, sama dengan besarnya sudut B yang besar ini. Udah? Nah, yang ditanya nanti tentukan panjang BD. BD yang ini. Sudah? Nah, berarti kita bisa mengangkat segitiga ini dulu, memisahkan segitiga ABC dengan segitiga BDA. Saya gambar ulang ya. Oke, sudah saya gambar ulang. Kemudian kita pindahkan sudut-sudut yang ada. Nah, ini segitiga ABC, sudut di sini alfa. Saya buat simbol alfa saja. Oke, di sini juga alfa, tetapi untuk BDA ini alfa. Nah, kemudian ini kan sudutnya ini A. Misalnya ini kita simbolkan dengan tanda titik atau tanda bulatan. Nah, tentu ini sama dengan ini juga pada segitiga yang besar, sama dengan pada segitiga yang kecil. Nah, ini pun begini. Nah, kalau dua sudut sudah sama besar, pasti sudut ketiga sama besar. Nah, sehingga sudut ketiganya ini kita misalkan ini simbol X, pasti ini simbol X. Begitu ya. Nah, sekarang sudah bisa kita ambil perbandingannya. Yang ditanya kan panjang BD. BD adalah di depan sudut yang ada simbol O. Berarti BD banding yang ada simbol O di sini ini. Depannya angka 10 per 10. Ya, sama dengan apalagi? Di depan sudut yang ada simbol X lah kita ambil. Jangan di depan yang ada simbol alfa, karena tidak ada panjang ini dikasih tahu. Ya, AB ada ya. Oke, AB ternyata di sini 8 ya. Oke. Nah, kemudian boleh di depan sudut yang ada X-nya dulu, ini 6 cm. Di depan sudut yang ada simbol X-nya 8 cm. Sudah bisa kita sederhanakan. Bagi 2, 5, bagi 2, 4, kemudian BD sama dengan ini kali silang 5 kali 6, 30 per 4, atau dibagi 2 dulu sebentar, bagi 2, 2, bagi 2, 3. 5 kali 3, 15 per 2, atau 7,5. Selesai satu contoh. Contoh kedua, segitiga ABC, sudut siku-siku di A. Dari sudut siku-siku kita tarik garis tinggi, yaitu AD. Ada 4 rumus ya, masih ingat nggak ini ya? Oke, mudah-mudahan masih ingat. Nah, kemudian dikasih tahu panjang AB 6 cm. BD banding CD 1:3. Jadi kalau ada soal perbandingan, buatkan saja pemisalan. Meskipun nanti kebetulan sama hasilnya,
tanpa membuat pemisalan, tetapi secara matematika sebenarnya ada kelirunya. Maksudnya apa? Kan perbandingan ini dasarnya dari mana? Ini kan perbandingan yang paling sederhana. Bisa jadi ini dari 5:15. 5:15 kan 1:3 juga. Ya bisa jadi 4:12. Nah, terserah, banyak sekali. Dari mana itu? Jadi makanya kita anggap perbandingannya ini 1x banding 3x. Sehingga BD nanti kita misalkan 1x panjangnya, CD kita misalkan 3x. Sehingga BD kita misalkan 1x, CD 3x. Sehingga totalnya ini kalau dihitung menjadi 4x. Kalau sudah buat pemisalan begini sudah benar, boleh kita jumlahkan. Jangan nanti kamu buat di sini 1, di sini 3, ini menjadi 4. Nggak boleh, ya. Itu etika di matematikanya. Dan kemudian kan yang ditanya panjang BC. Panjang BC ini yang 4x. Kita pakai salah satu rumus dari 4. Sudah? Ini kita pakai karena diketahui ini, kita pakai salah satu rumus yang begini, lihat. AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Masih ingat ya? Mulai. AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Oke, kita substitusi angkanya. AB berapa? 6. 6 kuadrat sama dengan BD berapa? 1x. Kali, ini tanda kali ya, ini tanda x. BC, ini. BC 4x. Sehingga 36 dibagi 4 kan 9. 9 sama dengan x kali x, x kuadrat. X-nya 3. Berarti x-nya 3, panjang ini 1 kali 3, 3. Ini 3 kali 3, 9. Sehingga panjang BC menjadi 4 kali 3, 12. Oke, sudah paham ya? Panjang BC sama dengan 12. Saya coba cari 1-2 soal lagi ya. Nah, soal ketiga ini ada garis-garis sejajar. DC sejajar EF sejajar AB, tetapi DC tidak sama panjangnya dengan ini ya. Nah, kemudian ini 6 cm DC-nya, AB 16 cm. Katanya DE banding DA 3:5. DE banding DA 3:5. Tetapi DA tidak dikasih tahu, EA pun tidak dikasih tahu, sehingga masih di dalam pemisalan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau ada perbandingan gunakan pemisalan. Misalkan aja ini 3A banding 5A. A kecil ya. Nah, sehingga kita misalkan nanti DA-nya 3A, DE 3A, DA-nya 5A. Kita buat di sini DE 3A jadinya. Kemudian DA 5A. Ini 5A. Berarti ini 2A, karena 2A tambah 3A, 5A. Nah, ingat kalau ada soal seperti ini kita buat garis bantu. Boleh dari sini, boleh begini sejajar dengan ini, atau dari sini saja. Oke, kita tarik garis yang sejajar dengan garis BC. Ini dia. Nah, gunanya ketika kita tarik garis yang sejajar dengan BC ini, karena ini sejajar dengan ini, sehingga ketika ada perpotongan garis di sini, garis sini dengan perpotongan ini, jarak D ke C akan sama dengan ini ke sini, karena ini kan sejajar dengan ini. Sehingga ketika ini sejajar dengan ini, maka panjang CF nanti panjang D ke sini. Kita misalkan ini AB, CD, EF, G. Ini huruf H, titik H. Sehingga panjang DC 6, panjang GF 6. Nah, tetapi bukan dari EF 6 ya. Kemudian panjang HB juga 6. Karena ini 16, berarti ini 10. 10 tambah 6 kan 16. 10 cm. Nah, kalau sudah dapat itu, kita lihat segitiga yang ini dulu. Segitiga yang ini. Sudah, gunakanlah perbandingannya. Kita sementara kan ditanya EF, yang ini nanti ditanya. Ini sudah dapat 6, berarti kita butuh panjang EG. Nah, bagaimana mencari EG? Kita pakai perbandingan ini. 3A
banding 5A, gitu ya. Jangan salah punya perbandingan. Jangan 3A banding 2A sama dengan EG banding AH. Salah. Yang benarnya adalah 3A banding 5A. Oke, berarti 3A banding 5A ini kecilnya banding besar sama dengan kecilnya banding besarnya sampai di sini. Karena yang kita amati hanya segitiga ini. Berarti EG banding AH. Sudah, tetapi seandainya ini dikasih tahu, boleh kita cari A-nya ini dengan 3A banding ini sama dengan 2A banding ini, boleh. Ya, tapi khusus yang garis bagian ini tidak boleh, harus kita lakukan kecil perbesar sama dengan kecil perbesar. Ini memang otomatis tetap terhapus, ya, karena kita pun butuh panjang EG. A per A kan habis. Nah, AH tadi berapa? AH 10. Oke, saya ganti ini jadi 10 lah ini. Oke, bagi 5, 1 bagi 5, 2. 2 kali 3, 6. Berarti panjang EG 6. Yang ditanya kan panjang EF. Berarti panjang EF sama dengan EG tambah GF. Berapa itu? 12 cm. Paham ya? Misalnya ini lagi. CD 6. Ini 6 cm. Kemudian ini 4, ini 12,5. Ya. Atau 25 per 2. Saya lebih suka sebenarnya 25 per 2, tapi buku buat 12,5. Nah, kemudian ini sejajar dengan ini, kemudian AB sejajar dengan DF, karena simbol sejajar ini. Dua panah berarti mereka yang dianggap sejajar, yang sama-sama satu panah, yang sejajar ya. Nah, kemudian yang ditanya nanti panjang EF, yang ini yang ditanya. Oke. Nah, tentunya kamu harus mengamati yang mana sebenarnya nanti sudut-sudut yang sama besar, yang kemudian bisa kita nanti simpulkan dua buah segitiga itu sama sebangun. Nah, ini kan bertolak belakang. Kalau bertolak belakang sudutnya sama besar. Saya buat ini. Oke. Nah, kemudian ini garis sejajar. Ini garis sejajar dipotong oleh garis ini. Nah, kamu bayangkan nanti waktu kelas 7 kan ada itu. Ini kamu panjangkan garisnya. Ini juga kamu panjangkan ke sini. Oke. Nah, kamu akan mengamati nanti bahwa yang pertama, bahwa ini sama dengan ini. Ini kan sehadap. Satu sudut luar, satu sudut dalam. Ini pun sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Sehadap ya. Oke, yang pasti yang pertama yang kita amati segitiga CDE sebangun dengan ini. Oke, jadi nanti kita bisa cari panjang DE dulu. DE dulu kita cari ya. Nanti belakangan EF. Oke, dari segitiga ini aja. Segitiga CDE sebangun dengan CAB. Nah, mengamatinya tutup aja dulu ini. Berarti harus kecil perbesar, harus begitu ya. Karena kita melibatkan garis sejajarnya DE per AB. Bukan CD per DE sama dengan CA per ini. Salah. Harusnya CD per CA, saya tulis CD per CA. Ini CD per CA sama dengan DE per AB. DE per AB. Jadi jangan nanti kamu bingung soal. Jadi kalau ada soal seperti ini pede aja, kecuali soalnya kurang lengkap, baru mungkin kita agak protes. Berpikir aja dulu apa yang harus kita lakukan. Tapi dalam hal ini kamu harus pahami sifat-sifat garis sejajar, dan kemudian tentang sudut-sudut bertolak belakang, berpelurus, dan lain-lain. CD berapa? 6. CA ini kan 6. Karena ini sejajar dengan ini dan ini sejajar dengan ini kan bentuknya jajar genjang. Ini 12,5 semua. Ini pun 12 karena ini 12,5. Karena ini 4, ini 4. Berarti DA 4. Berarti CA 6 tambah 4, 10. DE kita cari. Kemudian AB 25 per 2. Oke, dah. Boleh kita bagi 2, 3 bagi 2, 5. Bagi 5, 1 bagi 5, 5. Sehingga DE sama dengan
3 ini kali silang, 3 kali 5/2. Atau DE sama dengan 15/2 atau 7,5. Ini udah dapat 7,5. Ya, yang ditanya EF, panjang DF dengan AB kan sama. Sehingga panjang EF sama dengan 12,5, ini 12,5 kurang 12,5 kurang DE. Berarti 12,5 DE tadi berapa? 7,5. Oke, hasilnya adalah 5 cm lah panjang DE. Paham ya? Baik, cukup itu aja dulu soalnya. Nanti kamu kerjakan, ada 5 soal. Kalau kamu bagus nilainya, saya tambahin nilai ulangan harian atau nilai tugas-tugasnya. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.